Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyajian statistika, yang beranggotakan saya Leni Endarwati dan rekan saya Adinda Setia Maharani dan Kiki Andika Veda. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat bertujuan agar data observasi tersebut lebih mudah dipahami oleh pihak lain yang berkepentingan dengan data itu. Pada tabel tersebut terdapat beberapa kelas yang masing-masing kelas berisi data observasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tabel tersebut dapat memberi informasi yang baik dan mudah dipahami, yaitu 1. Banyaknya kelas pada suatu tabel distribusi frekuensi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. 2. Hindari adanya kelas yang tidak dapat menampung data observasi atau frekuensi kelasnya 0. Dan yang terakhir, ketiga, semua data harus ditampung ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Mengurutkan data dari nilai data tertinggi ke nilai data terendah. Kedua, menentukan banyaknya kelas atau K yang akan digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Ketiga, menentukan interval kelas. Dan yang terakhir, keempat, menyusun data observasi ke dalam tabel distribusi frekuensi. Batas kelas atau kelas limit. Batas kelas suatu kelas dalam tabel distribusi frekuensi ada dua macam, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah yaitu nilai terendah pada kelas tersebut, sedangkan batas kelas atas dari masing-masing kelas data observasi. Tepi kelas atau kelas boundary. Tepi kelas pada tabel distribusi frekuensi ada dua macam, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah suatu kelas adalah batas kelas bawah kelas tersebut dikurangi setengah dari selisih antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah sesudahnya. Dan tepi kelas atas suatu kelas adalah batas kelas atas kelas tersebut ditambah setengah dari selisih antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas sesudahnya. Nilai tengah atau midpoint atau class mark. Nilai tengah suatu kelas adalah nilai yang berada di tengah antara batas kelas bawah suatu kelas dengan batas kelas tersebut, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Nilai tengah sama dengan BU ditambah BI dibagi 2. BU yaitu batas kelas atas dan BI yaitu batas kelas bawah. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah persentase frekuensi suatu kelas terhadap frekuensi total. Frekuensi masing-masing kelas dapat ditentukan dengan formula FRI sama dengan FI per sigma F dikali 100%, yang menyatakan bahwa FRI sama dengan frekuensi relatif kelas I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi frekuensi seperti pada tabel 2.6 dapat dibuat suatu tabel distribusi frekuensi yang mencantumkan frekuensi relatif. Masing-masing kelas menjadi tabel 2.7 berikut ini. Laba 40 sampai 49 frekuensi 4, frekuensi relatif 13%. Laba 50 sampai 59 frekuensi 6, frekuensi relatif 20%. Laba 60 sampai 69, frekuensi 10, frekuensi relatif 34.
Laba 70 sampai 79, frekuensi 4, frekuensi relatif 13. Laba 80 sampai 89, frekuensi 4, frekuensi relatif 13. 90 sampai 99, frekuensi 2, frekuensi relatif 7. Untuk frekuensi totalnya sigma F sama dengan 30, untuk frekuensi relatif totalnya 100%. Frekuensi relatif masing-masing kelas pada tabel 2.7 diperoleh dengan menggunakan formula untuk menentukan frekuensi relatif. Jadi, frekuensi relatif kelas pertama sama dengan FR sama dengan 4/3 dikali 100 sama dengan 13,33 sama dengan 13. Frekuensi relatif kelas 2 sama dengan FR sama dengan 6/30 dikali 100 sama dengan 20 dan seterusnya. Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif pada suatu tabel distribusi frekuensi ada dua macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut. Di bawah ini merupakan contoh distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari PT Widya bulan Desember tahun 2014. Penyajian statistik dengan gambar. Pada bagian ini akan dibahas mengenai cara menyajikan informasi dari data observasi dengan menggunakan gambar atau grafik, yaitu grafik histogram, grafik poligon, dan kurva O'Keeffe. Untuk yang pertama akan dibahas histogram. Penyajian informasi mengenai data observasi dengan grafik histogram adalah dengan cara menyusun distribusi frekuensi dari data tersebut ke dalam diagram batang atau diagram balok. Nilai yang digunakan untuk menggambar grafik histogram adalah tepi kelas. Di bawah ini merupakan contoh dari histogram laba PT Widya bulan Desember tahun 2014. Yang kedua ada poligon. Penyajian informasi mengenai data observasi dengan grafik poligon adalah dengan cara menyusun distribusi frekuensi data observasi ke dalam diagram garis. Nilai data yang digunakan untuk menggambar grafik histogram adalah nilai tengah masing-masing kelas. Di bawah ini merupakan contoh dari poligon laba PT Widya bulan Desember tahun 2014. Kurva O'Keeffe. Penyajian informasi mengenai data observasi dengan kurva O'Keeffe adalah dengan cara menyusun distribusi frekuensi dari data observasi tersebut ke dalam sebuah kurva. Kurva O'Keeffe ada dua macam, yaitu kurva O'Keeffe kurang dan kurva O'Keeffe lebih dari. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari kurva O'Keeffe kurang dan kurva O'Keeffe lebih dari dengan menggunakan data distribusi frekuensi pada tabel sebelumnya. Sumbu tegak menunjukkan frekuensi atau banyaknya data observasi, sedangkan sumbu datar menunjukkan nilai data. Berikut merupakan tampilan yang dibuat menggunakan program komputer yaitu Excel. Kurva O'Keeffe kurang dari dan kurva O'Keeffe lebih dari dapat digambarkan atau disajikan dalam satu grafik. Biasanya, menggambarkan kedua macam kurva ini ke dalam satu grafik memiliki tujuan untuk mengetahui nilai tengah dari data observasi tersebut. Berikut disajikan kurva O'Keeffe kurang dari dan kurva O'Keeffe lebih dari di dalam satu grafik. Berdasarkan dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa nilai tengah data observasi berada di antara 59,5 dan 69,5, yaitu merupakan perpotongan antara kurva O'Keeffe lebih dari dan kurva O'Keeffe kurang dari. Penyajian statistik dengan komputer. Penyajian data statistik dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer dengan berbagai perangkat lunak atau software. Berikut ini adalah contoh mengenai penyajian statistik dengan menggunakan komputer.
Adapun software yang digunakan untuk membuat tabel adalah Microscat dan penyajian statistik dengan grafik digunakan dengan program Excel. Data observasi yang digunakan adalah data mengenai laba yang diperoleh PT Widya selama 30 hari pada bulan Desember 2014 seperti pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, ada penyajian statistik dengan Microscat. Penyajian statistik dengan menggunakan program Microscat menggunakan data mengenai laba setiap hari selama 30 hari pada bulan Desember 2014 dari PT Widya dengan ketentuan sebagai berikut. Batas kelas bawah, kelas pertama yaitu 40 atau lower limit class. Yang kedua, kelas interval yaitu 10 atau interval class. Hasil perhitungan atau printout adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu penyajian statistik dengan Excel. Pada bagian ini akan diberikan contoh penyajian statistik yang dibuat dengan menggunakan komputer, yaitu dengan menggunakan Excel. Data yang digunakan adalah data mengenai tingkat pendidikan karyawan PT Widya tahun Desember 2014 sebagai berikut. Hasil pemrosesan data dengan mengenai laba yang diperoleh PT Widya setiap hari dalam bulan Desember dengan menggunakan program komputer Excel untuk memperoleh grafik histogram dan grafik poligon adalah sebagai berikut. Contoh lain memproses data untuk membuat tampilan statistik menggunakan komputer dengan Excel, misalnya memproses data ekonomi makro suatu negara. Pada tabel berikut adalah hasil produksi nasional yang dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Gambar setelahnya yaitu gambar histogram dan grafik lingkaran atau pie dari hasil produksi negara tersebut adalah sebagai berikut. Gambar ini merupakan tampilan mengenai volume penjualan suatu produk yang dihasilkan dari 8 distributor selama 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.